Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Maya selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar Perlindungan Tanaman. Yang saya banggakan, rekan-rekan seperjuangan dari kelas PAD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan ataupun mendiskusikan mengenai klasifikasi gulma. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 134210120 yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Tak lupa ada rekan-rekan dari kelompok 6. Yang pertama ada Sita Husna Berliana Hapsari dengan NIM 134210116. Selanjutnya ada Sabila Amalia Haq dengan NIM 134210117. Selanjutnya ada Abdul Raigab Syanturi dengan NIM 134210118. Selanjutnya ada Khairina Melani Putri dengan NIM 134210119. Baik, langsung saja kita ke materi. Gulma merupakan tumbuhan yang tumbuh pada waktu dan tempat yang tidak sesuai atau tumbuhan yang tumbuhnya tidak dikehendaki. Gulma mempunyai sifat-sifat umum, seperti adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan terganggu, daya kompetisi yang tinggi, kesanggupan bertahan hidup pada keadaan ataupun lingkungan tumbuh yang tidak menguntungkan, dan mampu menyebar luas atau berkembang biak secara vegetatif di samping perkembangbiakan secara generatif. Klasifikasi gulma diperlukan untuk mempelajari karakteristik dan ciri-ciri dari gulma, agar ditemukan cara pengendalian yang sesuai untuk mengurangi pengaruhnya terhadap tanaman budidaya. Selanjutnya ada klasifikasi gulma berdasarkan morfologi. Yang pertama adalah gulma teki-tekian. Gulma ini berasal dari famili Cyperaceae. Gulma teki ini mempunyai daya tahan yang sangat kuat terhadap pengendalian mekanik, karena mempunyai umbi batang di dalam tanah yang mampu bertahan hingga berbulan-bulan. Gulma teki-tekian menjalankan jalur fotosintesis C4 yang menjadikannya sangat efisien dalam menguasai area pertanian secara cepat. Adapun ciri-ciri dari gulma teki ini yang pertama, batang berbentuk segitiga. Terkadang juga batang berbentuk bulat dan biasanya tidak mempunyai rongga. Kedua adalah daunnya tersusun dalam 3 deretan. Tidak memiliki lidah-lidah daun atau ligula. Ibu tangkai karangan bunga tidak berruas-ruas. Bunga sering berada dalam bulir spika atau anak bulir. Adapun contoh dari gulma teki ini yang pertama adalah Cyperus rotundus. Yang selanjutnya ada Pimbristis litoralis serta Scripus juncoides. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Untuk memapar, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Raigab Syanturi dengan NIM 134210118. Saya akan menyampaikan materi dimulai dari gulma rumput-rumputan. Gulma golongan rumput-rumputan termasuk dalam famili Graminae atau Poaceae. Gulma rumputan memiliki daun yang sempit seperti teki-tekian tetapi mempunyai stolon. Batangnya memiliki bentuk bulat dan agak pipih, kebanyakan batangnya berongga. Dengan daun-daun solider terdapat pada ruas-ruas dan tersusun dalam 2 deret. Lidah-lidah daun sering terlihat jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun. Contoh dari gulma rumput-rumputan adalah Imperata cylindrica dan Echinocloa grusgali. Next. Selanjutnya ada gulma daun lebar. Gulma daun lebar umumnya termasuk dalam famili Dicotyledonae dan Pteridophyta. Gulma daun lebar biasanya tumbuh pada akhir masa budidaya tanaman.
Famili Dicotyledonea dan Pteridophyta ini memiliki ciri-ciri, atau gulma daun lebar ini memiliki ciri-ciri bentuk daun melebar dan tanaman tumbuh tegak atau mencalar. Yang kedua, daun dibentuk pada meristem pucuk dan sangat sensitif terhadap kimikalia. Ketiga, terdapat stomata pada daun, terutama pada permukaan bawah. Yang keempat, terdapat tunas-tunas pada nodusa serta titik tumbuh terletak di cabang. Contoh dari hama gulma daun lebar ini ada ceplukan atau Physalis angulata dan putri malu Mimosa pudica. Next. Selanjutnya ada penggolongan gulma berdasarkan habitatnya. Next. Berdasarkan habitatnya, gulma dapat dibagi menjadi yang pertama gulma darat. Gulma darat merupakan gulma yang tumbuh di lahan kering dan tidak tahan genangan air seperti di tegalan dan di perkebunan. Jenis gulma daratan yang tumbuh tergantung pada jenis tanaman utama yang diikuti jenis tanah, iklim, dan pola tanam. Contoh gulma darat yaitu rumput teki, Cyperus rhodontus L, Kirinyuh, Chromelaena odorata L, patikan kebo, Euponia hirta L, senduduk atau senggani, Melastoma malabricu L. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemapar lainnya. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sabila Amalia Haq dengan NIM 117. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai gulma air. Nah, gulma air sendiri artinya yaitu tanaman air pengganggu yang kehadirannya tidak diinginkan, serta selalu tumbuh dalam populasi yang besar atau disebut dengan blooming. Gulma air juga dapat menjadi tempat berlindung dan berkembang biaknya populasi hewan yang menjadi faktor penyakit. Nah, untuk pembagian gulma air sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gulma air yang hidupnya terapung atau floating di permukaan air. Sebagian besar gulma ini hidup di permukaan air. Tipe ini sangat dikenal dengan contoh Eichhornia crassipes atau eceng gondok, water hyacinth, dan Salvina sp. Listia stratiotes atau water lettuce. Yang kedua yaitu terdapat gulma air yang tenggelam atau submergen di dalam air. Kelompok gulma ini berkecambah, tumbuh dan berkembang di bawah permukaan air. Contohnya yaitu ada Hydrilla verticillata atau Hydrilla dan Microphyllum spicatum atau water milfoil. Nah, yang ketiga yaitu terdapat gulma air yang sebagian mengapung di permukaan dan tenggelam atau emergen di dalam air. Tumbuh di perairan, dangkal, dan dalam situasi tertentu dekat dengan air di tempat air surut. Contohnya yaitu seperti Typha sp. atau Catalis, Cyperus papyrus atau Papyrus, dan Scirpus sp. atau Bulrus. Selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya kepada partner selanjutnya, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sita Husna Berliana Hapsari dengan NIM 134210116. Di sini akan menjelaskan tentang gulma menumpang pada tumbuhan lain. Gulma menumpang pada tumbuhan lain atau aerial weeds adalah gulma yang bersifat epifit atau parasit dengan cara tumbuh menumpang pada tumbuhan lain. Contohnya antara lain Cuscuta sp, Desmodium sp, Benalu, dan sebagainya. Untuk gambar yang atas, itu adalah merupakan gulma Cuscuta sp atau tali putri, sedangkan yang bawah yaitu Desmodium. Next. Selanjutnya adalah penggolongan gulma berdasarkan daur hidup. Yang pertama adalah gulma semusim atau annual weed. Gulma semusim adalah gulma yang memiliki daur hidup hanya 1 tahun atau kurang dari, dan dimulai dari perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi dan selanjutnya akan mati. Gulma semusim dianggap mudah untuk dikendalikan, namun gulma ini sangat persisten
sebab banyaknya biji yang terus berkecambah dan gulma baru akan cepat muncul sehingga kondisinya menjadi tidak menguntungkan. Ciri-ciri dari gulma semusim ini antara lain yang pertama, umurnya kurang dari 1 tahun, yang kedua, organ berbanyakan dengan biji, yang ketiga, mati setelah biji masak, dan yang terakhir, produksi biji melimpah. Contoh dari gulma semusim ini antara lain ada ceplukan atau Physalis angulata L, bayam duri atau Amaranthus spinosa L, babandotan atau Agerantum conizoides L, genjoran atau jalamparan, atau yang biasa disebut Digitaria ciliaris. Nah, pada gambar itu adalah gambar dari babandotan atau Agerantum conizoides. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh partner saya kepada partner yang bertugas. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Koirina Melani Putri dengan NIM 119 akan melanjutkan memaparkan tentang gulma berdasarkan daur hidupnya. Gulma dwitahunan atau biennial wheat merupakan gulma yang memiliki siklus hidup lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 2 tahun. Pertumbuhan tahun pertama untuk pertumbuhan vegetatif dan dikenal sebagai tahap roset. Tahun kedua, bunga muncul dari mahkota yang dikenal dengan tahap perbautan. Setelah itu, akan memproduksi biji dan akhirnya mati. Contoh dari gulma dwitahunan yaitu keladi tikus atau Typhonium trilobatum, short, rumput jekeng, Cyperus iria, dan sunduk welut, Cyperus diffus. Next. Selanjutnya ada gulma tahunan atau perennial wheat. Gulma tahunan merupakan gulma yang dapat hidup lebih dari 2 tahun. Gulma ini akan tumbuh setiap tahunnya dimulai dengan perakaran yang sama. Gulma akan menyebar dengan biji dan organ penyimpanan di dalam tanah seperti rizoma, stolon, umbi lapis, dan lainnya. Gulma ini memiliki kemampuan secara reproduksi vegetatif dan generatif sehingga merupakan gulma yang agresif dan kompetitif. Ciri-ciri dari gulma ini yaitu umurnya lebih dari 2 tahun, perbanyakan vegetatif dan atau generatif, organ vegetatif bersifat dominasi apikal yaitu cenderung tumbuh pada ujung. Bila organ vegetatif terpotong-potong, semua tunasnya mampu tumbuh menjadi gulma baru. Contoh dari gulma tahunan yaitu alang-alang atau Imperata cylindrica, rumput teki Cyperus rotundus, dan sembung raumbat Micania micantha Kun. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi diskusi pada presentasi kali ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.